ini nggak bisa dianggap enteng oleh Manchester. Ya, kayaknya semua lawan nggak ada yang bisa dianggap enteng sekarang. Iya, sama MU, ya. makanya Iya, secara kan? teknis sudah. Malah mungkin lawan yang anggap MU enteng, jangan-jangan loh, jangan-jangan loh. Iya, jangan-jangan. Iya kan? Benar-benar. Krisis nggak Liverpool menurut lo? Kalau gue mungkin bahasa gue bukan krisis ya, Terlalu tapi jauh ya kalau krisis. terlalu jauh. Ya? Tapi bagaimana Slot bisa menemukan skema lain lah gitu loh. Jangan, ini kan skema yang dia terapkan di musim lalu juga Bang DJ. Ya kalau sebenarnya kalau skema musim lalu masih berguna sih nggak apa-apa. Masalahnya dengan komposisi pemain yang baru nggak jalan Ya, gitu. Itu maksudnya. Iya, kan? Ekitike dan Alexander Isak udah, apalagi terutama Isak lah gitu. Tahulah bagaimana dia bisa mengobrak-abrik lini belakang Chelsea, dan itu menjadi concern, kekhawatiran gue ketika melawan Liverpool ini gitu. Dan gue lagi-lagi mengatakan seperti ketika melawan Benfica, ketika lo seri ataupun lo bisa ugly win di match ini, itu udah hasil yang terbaik buat Chelsea sebenarnya. Jadi lu berpikir bahwa seri menghadapi Liverpool udah di kondisi yang sekarang ya, kemenangan kecil. Iya. Mampukah Liverpool kembali menemukan kemenangan di match week ke-7? Tantang Chelsea lah abis menang. Ketika nanti melawan Chelsea di big match Premier League di match week ke-7, karena di 2 pertandingan terakhir Liverpool tidak menemukan kemenangan. Itu akan menjadi pembahasan emang di edisi halftime break kali kemenangan ini. Emang hilang, Liverpool nggak menemukan gitu. Ya enggak. Iya kan, kamu menemukan kemenangan, ya kalah udah. kan. Bersama gue DJ dan Dev, halftime break edisi kali ini. Ya. Gel. Gitu dong. Kalau motong lanjutin, jangan motong doang. Biar nggak bosan ya kan, biar nggak bosan. Iya. Ya kan? Soalnya lo sombong tadi kalimatnya, mentang Chelsea menang ya kan. Fakta nggak? Ya fakta sih. Iya udah. Ceritakan padaku. Copyright jangan copyright. Sekarang Chelsea-mu yang itu. Iya. Kalau kemarin Chelsea menangnya juga cuma begitu doang. Kalau kemarin Chelsea Bang DJ yang gagal menang di satu-satunya Premier League yang bukan Premier League ya, The Big Six yang nggak menang karena Newcastle kan juga kalah waktu itu. Iya. Nah, sekarang Liverpool malah lebih parah. Iya. Satu-satunya tim anggota dari perwakilan Inggris lah malah. Yang kalah di Liga Champions. Iya. Nggak ngegolin ya. Kalah. 1-0 doang gitu ya? Iya. Apakah Liverpool lagi masuk tahap krisis? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Iya. Kalau deskripsi latar belakang. Kekalahan 2 kali ini membuat kayak gitu. Tapi yang jelas ketujuh ya. Match week ke-7, satu big match di match week ke-7 itu adalah Chelsea versus Liverpool. Tapi kita pengen bahas dari match-match yang lain dulu Bang DJ. Karena ternyata hari ini hari Kamis dan gue pakai batik. Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional. Kalau lu kan badan yang dibatik habis kerikan. Benar. Iya kan? Iya. Habis masuk angin. Gue tunjukin mau nih. Jangan. Jangan. Dulu. Dan match dari Liga Champions juga sudah selesai semua Bang DJ. Udah ya. Gue pikir sampai Jumat pagi. Ternyata Kamis pagi. Iya. Langsung tuh produser Iwan, Bang kita taping hari Kamis. Oh iya. Lu. Dia. Oh dia. Iya. Dan ternyata hanya Liverpool Bang DJ highlightnya yang perwakilan dari Inggris yang tidak Liga bisa meraih kemenangan di match kedua Liga Champions. Tapi menuju ke match week 7 Premier League, gue mau buka dari ini sebenarnya cukup hot Bang DJ. Panas berarti. Manchester panas, kan? Iya, Manchester United melawan Sunderland. Bukan dibuka dengan laga Bournemouth. Iya, itu laga pembukanya. Enggak, soalnya Bournemouth di atas Chelsea loh posisinya. Benar. Setahu gua loh. Benar. Lu nggak boleh gitu. Jangan. Fakta itu harus diomongin. Iya kan? Iya. Lawan siapa? Fulham. Menang Bournemouth, lihat aja. Main di Bournemouth. Gua kali ini beli Semenyo udah di FPL, gila Semenyo tiap pekan poinnya ada aja kalau nggak golin assist, kalau nggak golin assist kan. Iya. Ya kan? Tapi gue membuka dari soalnya Iraola. Lo harus ngomongin, ini pelatih kan masuk radar pengganti MU. Benar. Ya makanya gue mau baca dari jangan-jangan ini akan jadi laga terakhir Iraola bersama Bournemouth. Kalau MU kalah sama Sunderland. Ya kan? Bisa nggak? Bisa. Iya, makanya. Kenapa nggak lu bahas dari itu dulu? Enggak, gue pengen ngebahas fans MU tuh nggak suka dibahas. Kalau trennya harusnya menang. Lu jangan gitu. Oh gitu ya? Iya, jangan gitulah. MU menghadapi Sunderland Bang DJ. Ya. Kemarin kembali lagi ke ritme kekalahannya bersama ketika melawan Brentford. Pekan lalu ya? Kok karena gua? Enggak, pekan lalu. Oh iya, pekan lalu. Masa kita deket nih ngomongnya lu? Kenapa sih? Iya. Pekan lalu kalah lawan Brentford yang membuat karena trennya gitu, menang kalah. Iya. Harusnya menang nih. Harusnya.
Walaupun ya memang Sunderland sekarang lagi berada di nomor 5 kalau aku nggak salah Bang DJ. Di atas Chelsea juga? Di atas Chelsea juga. Iyalah harus diakuin. Banyak yang di atas Chelsea ya. Iya. Nah ini jadi match yang cukup gimana kalau menurut lu krusial nggak Bang DJ dari sosok Ruben Amorim nih? Kan tadi gue bilang jangan, makanya kita bahas dari Bournemouth karena jangan-jangan kan lu yang bilang tuh Iraola tuh menjadi salah satu. Ya kan nggak cuma Iraola maksud gua. Betul. Iya. Ada siapa Fabio Russell, satu lagi si gue lupa kan. Iya kan jadi lupa ya. Iya. Tapi kalau misalnya kayaknya agak sulit lah gue ngerasa pindah ke Old Trafford. Glasner. Oliver Glasner, apalagi Glasner. Iya. Iya kan? Menurut gue Iraola nih. Tapi kan lu pengen langsung ke MU. Jadi kalau tanya ini penting apa enggak? Ya menurut gue sih ya kalau gue udah bingung sama Ruben Amorim. Kalau dia masih backnya 3 ya mungkin. Tapi gue sebenarnya penasaran kenapa gue mau bahas MU, penasaran juga Bang DJ. Ya pengen tahu lah menurut dari pendapat lu gitu. Ini kan tadinya sebelum ini gue track back sedikit sebelum lawan Chelsea kan dia punya 3 nyawa nih. Kalau dia tiga pertandingan itu tidak bisa menyelesaikan dengan kemenangan lah, selesai kan nyawanya. Nah kalau menurut lu Ruben Amorim nih masih punya nggak jabatan dia sebagai pelatih MU sampai Desember lah? Gimana lu ngeliatnya? Dev, kalau gue ngeliatnya gini, mungkin 3 laga ke depan, match week ke-7, ke-8, ke-9, pertanyaannya MU bisa dapat berapa poin? Kalau nggak salah kan ada menghadapi Sunderland, Liverpool habis ini. Liverpool, habis itu kalau nggak salah Crystal Palace. Iya, Setahu kayaknya gua iya deh. Gue tahu sampai Liverpool doang. Iya kan? Dan 3 tim ini hari ini ada di 5 besar. Kita ngomong hari ini ya. Jadi gue bilang kalau 3 pertandingan ini Manchester United berakhir dengan kekalahan, apalagi kalau menghadapi Liverpool kalahnya telak, gue rasa sih nggak nyampe Desember. Puncaknya lawan Liverpool berarti ya? Kalau kalah sama Sunderland. Oh kalah sama Sunderland, terus sama Liverpool telak nih. Kalah telak nih, ya kan? Nggak bisa golin, 0-3 misalnya. Nah menurut gue sih nggak tahu alasan apa yang akan membuat dia tetap bisa bertahan di ya? Desember. Itu sih menurut gue. Kalau lo tanya sekrusial itu. Nah, ini main di Old Trafford. Main di Old Trafford. Lawan Sunderland. Kalau kita ngelihat di awal-awal musim ini Sunderland yang baru kembali lagi ke Premier League, ya gue sih nggak bilang sebenarnya ada 1-2 laga gue tonton ya, nggak spesial banget sebenarnya. Tapi mereka kompak, mereka kayak punya kepercayaan satu dengan yang lainnya. Dan pemain Sunderland ini kayak menikmati aja kembalinya mereka ke Premier League gitu. Jadi ya mungkin tampil tanpa beban gitu ya, bermain dengan lepas, percaya satu dengan yang lain. Itu membuat Sunderland hari ini ada di 5 posisi besar. Yang sekarang ya. Dan kalau nggak salah mereka datang ke Old Trafford kan pekan lalu ya. Itu menang di kandangnya Nottingham Forest kan di City Ground 1-0. Nottingham Forest yang musim lalu fenomenal. Kayak gitu. Jadi ini nggak bisa dianggap enteng oleh Manchester. Ya, kayaknya semua lawan nggak ada yang bisa dianggap enteng sekarang. Iya, makanya iya, secara kan? teknis sudah. Malah mungkin lawan yang anggap MU enteng. Jangan-jangan loh. Iya, Iya kan? Benar. Nah seperti itu. Iya. Tapi kalau kita ngelihat jadi Ruben Amorim, dari pekan ke pekan tuh nggak pernah ada komposisi pemain yang tetap. Maksudnya pasti ada yang berubah, ada yang ditukar lah gitu kan, ada yang in, ada yang out seperti itu. Paling satu-satunya yang lebih sering jadi starter kalau di depan ya paling Mbeumo. Iya. Yang lainnya dari awal belum diganti. Lainnya dirotasi. Iya. Kunia cedera, Sesko baru starter belakangan. Iya. Iya kan? Di belakang juga gitu. Dan bahkan even paling kiper aja yang udah nggak ada Onana. Iya. Jangan udah nggak ada Onananya. Iya. Kiper barunya juga nggak dikasih kesempatan juga kan? Belum. Iya. Atau mungkin aduh lo aja nih yang mainnya gue deg-degan nih gitu kan. Misalnya kiper baru udah tegang duluan dia kan. Begitu. Ya ada kalau gitu. Ada orang yang udah kayak gitu loh ya kan, tapi nggak tahu lah. Karena memang secara teknis pun ya, secara teknis dan secara statistik ya Bang DJ, ya perlu diakui juga bahwa sistem atau formasi yang dimainkan oleh si Ruben Amorim ini mencatatkan beberapa ini juga Bang DJ, catatan lah kayak misalnya penciptaan peluang yang cukup besar kan salah satunya di urutan nomor 2, nomor 3 tuh MU paling atas. Katanya di Premier gitu. Kali ini itu. Terus tapi di lain itu juga ya kebobolan atau menerima serangan dari lawan yang cukup banyak juga ya. Salah satu juga. Betul. Iya, maksud gua
Imbang dong berarti. Imbang kan berarti, Iya kan? maksudnya Entah imbangnya apa, tapi masalahnya dia memaksimalkan golnya enggak, tapi meminimalkan kebobolannya juga enggak, juga enggak. gitu. Iya, makanya secara teknis kayaknya nggak begitu ini banget, nggak begitu apa namanya, bisa dibicarakan banyak lagi lah dari si Ruben Amorim ini, karena mau gimana pun, mau kita ngomong sampai berbisa kayak gimana pun kagak akan diubah sama dia gitu. Iya, betul. Makanya Ini kan udah yang mau gue tahu itu tadinya. pakemnya kan udah 3 back Mm-mm. itu ya. Ya gue menghargai lah siapapun di posisi dia, ya mungkin dia udah pede dengan itu. Iya. Tapi memang pertanyaannya, sebenarnya kalau lihat klasemen kan Dev, poin yang mereka raih kan sekarang berapa ya? 2 kali menang, sekali seri ya. Pokoknya sebenarnya belum terlalu jauh lah. Belum, lah. semuanya belum terlalu jauh, masih masuk. Cuma inkonsistensinya gitu loh. Hmm. Ya kan? Kalau yang sekarang sih mungkin fans MU tenang lah. Kalau waktu abis menang kan kayak udah tahu gue kalah besok gitu kan. Kalau ini kan kayaknya bisa menang nih, kayaknya. Iya. Tapi Sunderland sekali lagi nggak bisa dianggap enteng. Hmm. Dan hati-hati, asik menyerang, ya itu bisa jadi kecolongan buat Manchester MU. United. Ya itu untuk pembahasan Manchester United, Bang DJ. Banyak doa lah ya. Banyak doa aja. Siapa? Ya fansnya lah. Fans MU, iya, bener. Nah baru nih kalau mau lanjut ke yang Kayaknya lain. akhir pekan tuh jadi pekan yang suka bikin tensinya para fans MU tinggi kali ya. Wah, moodnya benar-benar diuji itu Bang DJ. Iya. Gue rasa obat hipertensi di apotek laku keras kali gak? Senin fans sampai MU ya? Senin sampai Jumat udah capek kan kerja apa. Iya. berkegiatan, Jumat stres. Iya. Menghadapi Mulai Liga Jumat udah stres, Sabtu Minggu. kembali Senin Iya kan, lagi. bener. Harapannya kalau main Sabtu aja deh. Kalau Iya. kalah Oh, masih ada hari ada Minggu. istirahat Iya Minggu. kan, kalau mainnya hari Minggu kalah, Iya. Senin cuti gue udah habis kan. Oke, itu dari Manchester United. Itu mainnya Sabtu dia. Sabtu jam Oh. 9. Sabtu besok. Kalau lihat jamnya sih jam menang sih. Jam menang ya, Jam jam menang menang sih. MU. Tapi di jam yang bersamaan ada derby London juga Bang DJ. Ini tapi Yang mana derby tuh? London kelas 1 sama kelas tengah lah ini. Ada Arsenal sama West Ham. Oke. Ini Arsenal punya momentum Bang DJ untuk membalap Liverpool. Karena kalau misalkan dia di Main match ini bola menang apa balapan sih, membalap gimana sih? dari klasemennya ntar bisa Oh, dibalap. iya, Iya. iya, Kalau iya. misalkan ini menang, Arsenal bisa naik ke Sementara ya. Sementara, Sementara. walaupun sampai menunggu hasil dari match tengah malamnya. Iya. Gitu. Ya Arsenal sih Arteta harus melakukan apa yang dia lakukan seperti melawan Newcastle sebelumnya ya gitu. Maksudnya lu punya berbagai macam senjata dan amunisi untuk bisa mencuri atau bisa meraih kemenangan di dalam satu match lah gitu. Kemarin kan kita tahu bahwa ya Arsenal baru bisa cetak gol di menit 80-an gitu. Terlepas dari Nick Pope yang lagi Waktu lawan Newcastle. bagus-bagus, Iya. lagi performnya lagi bagus banget gitu. Tapi ya mungkin udah 10 menit terakhir pertandingan Nick Pope yang terus Gempur ya. digempur sama Arsenal mungkin agak sedikit turun. Jadi ya senjata B dan senjata C dari Arsenal dari set piece ataupun kombinasi bermain long ball, oportunis dan juga set piece bisa berjalan dengan baik gitu loh Bang DJ. Dan Arsenal sekarang gue bisa akui dan bisa gue bilang dia udah memiliki cukup segalanya Bang DJ. Gitu ya. Senjata buat bisa cetak gol banyak dan mencuri kemenangan lah kalau dari gua gitu. Iya. Arsenal menatap laga menghadapi West Ham United setelah menang di Liga Champions 2-0 lawan Olympiakos, Dev. Tapi kalau lo lihat pertandingannya, Arsenal tuh sebenarnya nggak mudah menghadapi Olympiakos. Sempat unggul cepat di babak pertama atau kurang lebih ya gol lah di saat babak pertama, mereka baru memastikan kemenangan tuh di injury time kalau nggak salah. Dan ini sebenarnya jadi PR karena Olympiakos bermain tuh sebenarnya tidak defensif amat dan dia berusaha menyerang. Memang kelebihan pertama kalau dari sisi internal, para pemain Arsenal sekarang jauh lebih banyak. Kedalaman skuadnya luar biasa. Ya. Jadi The Gunners tuh dilimpahi dengan pemain-pemain yang menurut gue sih cukup atraktif. Lu mau pasang Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Odegaard yang juga udah main, Zubimendi, Merino, Gyökeres, Eze. Itu semua kalau gue jadi pelatihnya malah gue yang pusing mau mainin siapa gitu kalau dalam the best performance ya kan. Iya kan? Kiper David Raya juga mantap loh. Ya kan, Makinari save-nya juga. Jadi kalau kipernya bagus, kipernya cukup bagus, tenang. Iya kan? Fansnya yang tenang gitu loh, ya kan? Tapi ya menurut gua Arsenal punya kekayaan itu. Tinggal Arteta bagaimana memastikan para pemainnya bisa lebih cepat memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Jangan lu cuma unggul
atau ya kayak menghadapi Newcastle, lepas Newcastle mainnya juga bagus pada hari itu ya. Tapi ya kelebihannya itu Arsenal punya opsi ketika dia bisa memanfaatkan bola mati, skema sepak pojok, ya kan, termasuk tendangan bebas barangkali seperti itu. Nah, pelajaran menghadapi Olympiakos yang sebenarnya secara kualitas pemain atau kedalaman skuad itu jauh lebih tinggi Arsenal. Ini kan kurang lebih sama. Ya cuma mesti ingat West Ham itu ya secara eksternal West Ham lagi nggak bagus, lagi nggak baik-baik aja, biasa banget performanya. Tapi mereka tetap punya pemain yang kadang-kadang bisa mencari celah kayak Jarrod Bowen. Nah itu yang perlu diawasi, disikapi oleh Calafiori, Julian Timber gitu kan di lini belakang. Nah kalau lu bilang ini momentum Arsenal bisa naik ke puncak, Dev, karena kita masih menunggu laga Chelsea Liverpool. Gue juga ngelihat di 5 match berikutnya. Nih Dev, kalau nggak salah, Arsenal itu 3 pertandingan ini akan menghadapi derby. Ada West Ham, ada Crystal Palace, ada Fulham, setahu gue gitu ya. Dan 3 pekan ini menurut gue pekan-pekan yang nggak sebenarnya secara tricky. Ya itu tricky. Di atas kertas mungkin Arsenal bisa, iya. tapi menghadapi sesama London nggak semudah. Buat sesama mereka sama London. Kalau Chelsea nggak usah diomongin, emang sulit dia itu. Ya kan seperti itu. Iya. Nah, ya ini harusnya momentum yang bisa dimanfaatkan karena Liverpool juga setelah menghadapi Chelsea masih menghadapi Manchester United yang kalau menang lawan Sunderland siapa tahu menang beruntun, sejarah kan menang lawan Liverpool itu bisa buat fans MU kan, Amorim. Jadi ini momentum buat Arsenal tidak hanya untuk menyalip, bahkan bisa lebih jauh karena 5 pekan ke depan Liverpool jauh lebih sulit. Karena setelah Chelsea juga ada MU dan ada Manchester City di 5 pekan ke depan itu yang menurut gua ini harus dimanfaatkan oleh Arteta momentum ini. Ya tentu dengan memaksimalkan keputusan rotasinya nanti karena masih ada pertandingan di Liga Champions termasuk di Carabao Cup kayak gitu. Tapi menurut gua kalau para pemain Arsenal dalam performasi yang baik menang telak bisa lawan West Ham. Kan lini belakang West Ham suka hancur-hancuran ya, kalah 4-0 lah, 5-1 lah kayak gitu-gitu kan. Ya walaupun pelatihnya udah baru ya, itu yang Espirito Santo, gue tapi singgung tadi. Ya adaptasinya kan belum tahu nih semudah itu. Apa namanya bakal bisa diterapkan di match nanti. Gue sih percaya ini laga yang bisa dimenangkan oleh Arsenal dan kemenangan itu harusnya kalau Arsenal bisa unggul 2 gol aja di babak pertama, kayaknya lo bisa pindah channel dan nonton yang lain. Ya. Menurut gue sih ini sih laga Arsenal. Sayangnya udah ganti ya, udah bukan mungkin kalau waktu zamannya David Moyes masih cukup sengit nih pertandingan West Ham sama Arsenal, tapi karena pelatihnya udah ganti juga, West Ham-nya juga lagi ambruk, jadi ya lagi nggak dalam performa terbaik ya di awal-awal musim ini ya. Ini jadi milik Arsenal lah. Kalau gue sih Arsenal. Ini lu mau bahas match yang lain dulu atau terserah gua? Kan lu yang ngatur lalu lintas obrolan kita hari ini. Barangkali ini. Langsung lah kalau gitu. Barangkali apa? Pasir, kerikil kan gitu. Terus barangkali. Literally kali. Chelsea versus Liverpool Bang. Ya ini big match pekan ke-7 kalau mau dibilang big match. Dan ini sebenarnya kan kalau di Premier League 2 tim ini pekan lalu kan sama-sama ya tersungkur kan. Yang satu sama Crystal Palace, Chelsea sama setelah MU kalah sama siapa deh? Siapa? Kemarin pekan lalu Chelsea. Brighton. Sama Brighton. Cuma ya kita poinnya kan sebenarnya kita ngomongin dari Liverpoolnya dulu lah. Boleh. Ya kan? Habis kalah dari Crystal Palace, lawatan ke Istanbul, ke kandang Galatasaray, pulang juga dengan kekalahan. Banyak yang ngomong, nah itu tuh udah ketahuan tuh kekurangannya Liverpool, celah-celahnya, ya kan? Perhatiin deh semua, ya kan? Jangan kayak murid kalau gurunya ngomong kemana-mana, itu kelihatan. Ya jadi pertanyaannya emang sekrisis itu Liverpool? Karena kalau kita kembali ngelihat bagaimana mereka di bursa transfer kan gila ya. Ya dibilang gila iya, setuju. Cuman lini mana dulu yang mereka isi sebenarnya? Iya makanya. Tapi lini mana yang mereka isi, lini mana yang mereka perkuat kan itu yang jadi. Tapi kan akhirnya lini tengah pun juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat di Liverpool. Menurut gua ya. Ya lepas Florian Wirtz emang belum bisa menemukan. Tapi kan Florian Wirtz juga kalau lihat statistik dia banyak memberikan peluang loh, chances buat Liverpool. Salah lagi nggak oke. Kemarin menghadapi Galatasaray dia dari bangku cadangan. Iya. Iya kan? Frimpong malah agak
ke depan mainnya. Krisis nggak Liverpool menurut lo? Kalau gue mungkin bahasa gue bukan krisis ya, Terlalu tapi jauh ya kalau krisis. terlalu jauh. Tapi Terlalu... bagaimana Slot bisa menemukan skema lain lah gitu loh. Jangan, ini kan skema yang dia terapkan di musim lalu juga Bang DJ. Ya kalau Maksudnya? kalau skema musim lalu masih berguna sih nggak apa-apa. Masalahnya dengan komposisi pemain yang baru nggak jalan Ya gitu. itu maksudnya. Iya kan? Maksudnya ya nggak apa-apa, as long as itu berhasil nggak apa-apa lo lakukan. Tapi kan so far yang kita tahu nih ya Liverpool menang. Tapi kan cara mereka menangnya kan cukup bikin ya fansnya deg-degan juga lah gitu. Fair aja gitu. Menit-menit terakhir baru bisa unggul. Sementara lawan Crystal Palace kemarin dia dihukum dengan cara bagaimana Liverpool menghukum lawan-lawan ya kan. Betul. Kebobolan di menit terakhir juga gitu. Maksudku cobalah menggunakan skema yang lain. Mungkin dari sisi permainan sama, tapi bagaimana lu mencuri gol atau mengumpulkan poin di sebanyak-banyaknya di awal dan coba mempertahankan dengan baik. Ya cobalah meramu skema yang baru gitu loh dari Slot. Itulah yang mau gue lihat Bang DJ dari Arne Slot gitu. Makanya tapi lu pasti berharap sekarang nggak usah deh kayak gitu aja kan, karena lawannya Chelsea. Iya, sekarang gitu dulu aja. Oportunis sejati lo. Iya, intinya kalau krisis sih enggak, cuman ya perlu sedang dalam momen pekan-pekan yang tidak mudah lah buat Liverpool. Enggak perlu gue bilang ya pemain-pemain tuanya harus diberi concern yang lebih lah tentang Mohamed Salah ataupun Virgil van Dijk kalau gue bilang Bang DJ, karena dua pemain itu punya peran penting di Liverpool, tetapi dua pemain itu juga kalau misalkan nggak perform yang menjadi salah satu titik lemah yang cukup krusial dari Liverpool juga gitu. Jadi kalau misalkan nggak bisa menemukan solusi untuk dua pemain itulah kasarnya susah. Mungkin Gravenberch yang menggendong sendiri gue bilang nggak cukup Bang DJ, susah. Ya Gravenberch juga bukan pemain yang bisa mastiin bisa bikin gol tiap pekan juga. Itu dia. Iya kan. Dan ya benar nggak ada yang mudah lah buat Liverpool. Ini pekan-pekan yang mungkin akan jadi tantangan tersendiri buat Arne Slot ya. Mungkin dalam kapasitas dia sebagai nakodanya The Reds. Ya mungkin inilah setelah kalah dari Crystal Palace, kalah sama Galatasaray, ada Chelsea, pekan depan lawan MU lagi, kemudian ada ketemu Eintracht Frankfurt, ada ketemu Crystal Palace lagi di Carabao Cup, ada Manchester City. Jadi ke depan tuh menurut gua nih tantangan serius. Tapi kalau dia bisa lewatin ini dengan smooth, mungkin jalannya Liverpool agak sedikit lebih mulus. Mungkin kemarin udah dilakukan ya sama tapi gue pengen lihat lagi starting deh yang diturunin nama Arne Slot gitu. Pengen lihat lagi aja gue. Dan menghadapi Chelsea ada kemungkinan Alisson Becker bisa jadi nggak main karena kemarin kan dia ditarik keluar tuh Dev. Lagi lawan Crystal Palace ya? Lawan Galatasaray. Lawan Galatasaray. Lawan Galatasaray ya? Ya. Nah tapi kalau kasusnya Chelsea juga samanya juga nih Bang. Iya. The Chelsea ya gue akui secara build up penguasaan bola atau menguasai jalannya pertandingan, Chelsea gue akuin bisa yang terbaik lah di Premier League, gue akuin Bang DJ. Belum ketemu City, lihat aja. Tapi bagaimana mengeksekusi penguasaan bola, build up permainan menjadi sebuah peluang dan mengeksekusi peluang itu menjadi gol, itulah yang menjadi masalah lagi-lagi Bang DJ di Chelsea. Karena gue nggak tahu bagaimana chemistry di lini depan Bang DJ setelah cederanya Cole Palmer. Kayaknya masih butuh cukup waktu lah kalau gue bilang untuk pemain-pemain depan seperti Estevao dan juga Joao Pedro. Satu lagi tuh di situ siapa ya? Kalau nggak Enzo Fernandez ya Andre Santos sih sebenarnya. Karena ada 4. Itu butuh waktu kalau menurut gue. Nggak kayak musim lalu. Musim lalu tuh Noni, Jadon Sancho bahkan yang di depan, tambah Pedro Neto, Cole Palmer dan Nicolas Jackson. Buat gue nggak butuh waktu banyak untuk mereka menemukan chemistry. Tapi entah kenapa di musim yang ini pemain-pemain baru yang masih cukup muda juga masih butuh waktu untuk mengeksekusi cara bermain mereka untuk bisa mengkonversi menjadi peluang dan juga menjadi gol. Itu yang pertama. Yang kedua, krisis lini belakang jadi satu masalah besar juga, apalagi yang dihadapi Liverpool ya. Ekitike dan Alexander Isak udah, apalagi terutama Isak lah gitu, tahulah bagaimana dia bisa mengobrak-abrik lini belakang Chelsea, dan itu menjadi concern, kekhawatiran gue ketika melawan Liverpool ini gitu. Dan gue lagi-lagi mengatakan seperti ketika melawan Benfica, ketika lo seri ataupun lo bisa ugly win di match ini, itu udah hasil yang terbaik buat Chelsea sebenarnya. Jadi lo berpikir bahwa seri menghadapi Liverpool udah di kondisi yang sekarang ya kemenangan kecil. Ya match ini untuk Liverpool ataupun untuk Chelsea yang penting 3 poin udah Bang DJ. Ya jangan sampai kalah juga sih.
Lah ya iya. Iya kan? Maksud Ya gua makanya. agak berat loh kalau lu kalah berturut-turut. Ya kayak Chelsea berarti kalau kalah lawan Liverpool berarti 3 kali kalah beruntun di liga Di kan. liga iya. Terus pekan depan Chelsea ketemu, gue lupa lawan siapa deh. Intinya dia bisa, wah gila sih. Jangan Enzo Maresca. Enggak. Kalau untuk masalah dari Enzo Maresca sendiri, ya gue udah lihat di beberapa macam media lah, di Twitter ataupun mau di Instagram, bahwa ya board atau manajemen Chelsea mendukung full lah kepada Enzo Enzo Maresca. Maresca dan akan Iya. direview di akhir musim nanti. Akan selalu begitu Bang DJ. Ya yang jelas memang yang perlu ditunggu oleh Chelsea adalah bagaimana mereka bisa membunuh sekejam-kejamnya itu kan Mas Liverpool kan. Itu yang paling penting di akhir pekan nanti ya kan. Iya. Atau hatinya para fans Chelsea yang terbunuh pelan-pelan Wow. gitu. Wow. Karena Ya. ini laga seru sih. Kalau musim-musim kemarin kan juga Liverpool susah menang ya di kandang Chelsea ya. Kalau musim lalu Chelsea kalah tipis di Anfield 2-1, Curtis Jones 2 gol. Kalau kemarin karena Liverpool udah dipastikan juara, jadi entah kenapa mungkin dilepas sama Liverpool. Dilepas ya kan. Makanya Chelsea yang menang 3-1 di Stamford Bridge gitu Ya, loh, Bang. tapi Liverpool pasti akan bermain sangat antusias meski mainnya di Pasti. Stamford Bridge karena hanya dengan menang memastikan mereka akan tetap di puncak. Bener. Seperti itu. Dan apalagi komposisi dari segi komposisi pemain, Liverpool masih cukup lengkap Bang DJ dibanding Iya. Chelsea. Jadi sedikit keuntungan ada di situ untuk Yang menarik, Liverpool. apakah Isak atau Ekitike yang akan dipilih sebagai starter? Itu dia. Atau jangan-jangan Dimainkan secara bersamaan. bersamaan. dari yang- Itu pasti akan merubah. Ya itu komposisi salah satu pemainnya. skema yang mau gue lihat dari Jadi Amorim juga. 4-4-2 Amorim. barangkali gitu kan. Arne Slot. Arne Slot. Iya. Arne Slot. Ya kan? Dan itu penutup match di hari Sabtu Bang DJ. Di hari Sabtu ya? Iya. Selain laga itu ada laga apa sih sebenarnya di hari Sabtu? Tottenham Leeds. Tottenham Hotspur lawan Leeds ya? Iya. Ya ini dikit deh, ini Spurs kadang-kadang gitu ya, dipuji dikit jatuh, ya kan? Dibiarin, Ya oke. gue udah gue bilangin dari Loh, bukan awal. deh, tapi maksud gue gini, fenomena Thomas Frank sebagai pelatih baru ternyata nggak ini juga ya. Kadang-kadang mereka gampang kehilangan poin. Ini menghadapi Leeds di mana? Di kandang sendiri, Enggak di Leeds mainnya. di Ellen Road. Iya. Ya harus bisa lah, ya kan? Iyalah. Nggak, gue pengen bingung tuh Thomas Frank kenapa Brennan Johnson tuh jadangin mulu sekarang. Ya lalu Brennan Johnson aja mulu. Ya udah ada Kudus mah susah Bang DJ. Loh ya kenapa? Tempatnya Kudus. Menurut gue Johnson juga bagus. Kan menurut lu. Loh. Kalau yang latih sono. Iya maksud gua kenapa nggak diturunkan? Dicoba. Iya Simmons. Nanti gimana kalau Kulusevski Rotasi bisa main? gitu, maksudnya rotasi. Iyalah kasih kesempatan gitu loh di Iya, Liga Inggris ini. Kalau menurut gua sih ya Spurs harusnya jangan kehilangan poin lagi deh. Ya. Nggak usah sok-sok kayak MU udah. MU aja cukup yang menghibur kita. Ya, itu di match Hari Sabtu. Di hari Sabtu udah kebahas semua. Sisanya paling di hari Minggunya ada Brentford City Bang DJ. Nah, City ini kalau gua fokusnya gua ngelihatnya ya kemarin dia seri. Lagi nggak konsisten City sebenarnya. Iya, yang konsisten cuma Erling Haaland Erling bikin Haaland gol. cetak gol, Tolong benar. dong Bek, ada yang ngentiin Erling Haaland ya kan? Iya, kemarin Iya. bikin 2 gol lagi kan? Lawan Bahkan kalau nggak Monaco. salah dia udah lebih dari 50 gol di Liga Champions dan udah ngelewatin catatannya, aduh gue lupa siapa, tapi dia Erling Haaland ini makin ini kayak Erling Haaland, Harry Kane dikit ya ke Liga Champions pekan lalu kan? Iya. Mbappe hat-trick, Harry Kane brace, Haaland brace gitu ya. Kayaknya enak aja gitu bikin gol. Menurut gua ini ya PR tersendiri buat si Brentford ya. Kasarnya City kalau nggak ada Haaland kayaknya nggak bakal begini Bang DJ. Iya. Kasarnya gitu ya. Iya. Kalau dari gua. Kevin De Bruyne udah pindah tetap dia bisa bikin gol 2. Iya. Ya walaupun Kevin De Bruyne jimatnya kayaknya ya. Ramos Hojlund kan katanya bikin 2 gol tuh kemarin 2 assist Ya, ya. dari Kevin juga itu. Nah, yang menarik mampukah Brentford ya Nahan. kan back to back menang mengalahkan Duo Manchester. duo Manchester. Iya. Kemarin kan menang lawan MU 3-1 Iya. sama City. Kalau lu ngeliatnya gimana? Apakah Guardiola akan jadi korban juga seperti Amorim dan pasukannya? Ya, aduh, gua nggak begitu merhatiin City sih, cuman karena City mainnya kurang konsisten ya, mungkin karena di Liga Champions mungkin ya, bukan di Liga gitu. Tapi gue di sini ngeliatnya bagaimana Brentford ya sih Bang DJ, bagaimana respon Ya justru itu Brentford. bagaimana Brentfordnya? Kalau misalkan Brentford responnya sama kayak dia meladeni MU, ini match punya City gitu Bang DJ.
Kalau Brentford ngadepin City kayak MU jadi milik City. Iya. Malah kalah ya? Malah kalah Brentfordnya justru. Karena gue melihat harusnya ya justru salah satu peluang yang diciptakan banyak oleh MU ketika ngelawan Brentford kemarin kalau gue bilang Bang DJ. Kalau Tapi menurut gue ya, maksimalkannya nggak bisa. iya, dan kalau misalkan Brentford melakukan itu juga ketika nanti melawan City, ya lu tahu sendiri lah City kalau Amburadul udah bisa jadi ya. lu kalau Punya pemain City City kan pemainnya cepet-cepet banyak ya. itu dia. Jeremy Doku ya kan, Bernardo Silva. Iya memang sih. Itu sih sebenarnya yang gue Masuk akal. ya jadi gimana performa individu dari City-nya juga sih Bang DJ. Betul. Gak konsisten banget kayak Tijani Reinders. Mana karena naik turun. Phil Foden juga. Phil Foden ya. Iya. Terus siapa lagi, Bernardo juga kayaknya udah Tapi menurun Bernardo lagi. masih lebih konsisten dibanding Phil Foden sih. Iya, maksudnya kan tapi ya Bernardo sendiri kan maksudnya nggak cukup gitu loh Bang DJ, perlu didukung sama sekelilingnya ini yang Yang ini naik ya. turun. Rodri pun kayaknya cedera juga Bang DJ. Jadi Makanya gimana sebenarnya di City? andalan City ya Erling Haaland. Erling Haaland Iya iya. kan? Mampukah Erling Haaland nembus 2 digit setelah pekan ke-7 ini? Nah itu jadi Gila. catatan. Iya. Tapi kalau City menang, ini juga akan meramaikan persaingan ke atas, Dev. Benar. Iya kan? Apalagi tadi laga Chelsea Liverpool, Arsenal dengan West Ham gitu kan. Ya. City kan akan pelan-pelan ngintip celah untuk bisa mereka paling nggak masuk 5 besar lalu 3 besar. Ya. Seperti itu. Tapi gue sih feeling ini laganya sengit ya. Brentford tuh biasa ya jadi kuda hitam. Mainnya di kandang Brentford lagi kan ya. Gue rasa dukungan penonton akan menjadi vitamin tersendiri buat para pemain Brentford. Oke. Gua merasa cukup Bang DJ untuk Cukup ya. pembahasan preview untuk Preview match ya. week ke-7 Tapi Premier League ngomong-ngomong nanti. soal Liga Champions kemarin, apa yang menjadi highlight lo? Match yang sangat jelek yang harusnya menjadi big match di match day kedua Liga Champions antara PSG dan juga antara Barcelona dan juga PSG Bang DJ. Yang jelek Barcelonanya sih kalau menurut gue. Iya. PSG udah memainkan pemain lapis kedua cadangannya, Gila, tapi mereka yang memegang kendali permainan. luar biasa. Mungkin di babak pertama Barca memegang 15 menit awal, sisanya udah PSG. Milik Paris Saint-Germain. Dan ada pemain unik dari PSG juga Bang DJ. Siapa? Mayulu. Mayu. Ini pemain muda. Ya Pemain waktu di muda. final kalau bikin gol kalau nggak Bikin salah gol. deh ke gawang Inter. Ke gawang Inter. Iya kan? Sama Mbaye. Iya. Ini unik-unik namanya Bang DJ. Terus ada cadangannya kemarin siapa namanya? Ada unik-unik banget Bang DJ. Iya. Tapi intinya Dev, kan kota Barcelona tuh jadi kota indah buat Paris Saint-Germain. Menang lagi dia di situ. 3 kali ya berturut-turut. Gue bingung pemain Barcelona yang bikin gol banyak tuh pada kemana ya? Cedera. Cedera. Rafinha kan nggak ada. Tapi kan ada yang lain. Fermin Lopez. Iya nggak ngerti juga Bang. Iya kan? Lagi off. Apakah Luis Enrique sebegitu taunya jeroannya Barcelona Ansif gitu itu. sampai Iya mungkin kali ya. iya kan? Tapi emang Barcelona kalau dilihat perbandingan gua kan ketika sebelumnya melawan Real Sociedad tuh jauh banget Bang DJ. Walaupun sama Sociedad dia menang comeback juga ya. Determinasi ya pemain Barcelona beda banget. Lebih terlihat. Lebih terlihat lawan Sociedad dibandingkan lawan PSG kemarin. Padahal momentum juga kemarin harusnya Barcelona PSG pemain utamanya lagi pada pincang, tapi ya yang namanya form of the day yang nggak ada yang tahu Bang DJ. Betul. Itulah kejutan dari match atau highlight lah Iya. dari Ya, Liga Champions tapi kemarin kalau memang dari gua. pekan kedua tuh ya Liga Champions selalu menarik ya Dev ya. 62 gol kalau pekan pertama match day pertama 67 nih 62 tapi artinya masih di atas 60 gol. Itu ya berarti kan sebuah jaminan bahwa ya memang untuk bisa menjadi seorang champion lo harus bisa bikin gol yang banyak. Dan kayak tim-tim kecil kayak Kairat itu yang orang Kazakhstan gitu kedatangan Kylian Mbappe dan kawan-kawan kan juga menjadi ini glamornya sendiri buat gairah sepak bola di Kazakhstan. Kalah 0-5 sih. Dapat tadinya hampir dapat penalti cuma nggak jadi. Tapi kan datang itu pemain paling stadionnya kalau nggak salah kapasitas 10.000 kedatangan tim besar. Sama kayak Pavos ya. Cyprus kedatangan Bayern Munich, tapi Bayern Munich bisa bikin gol. Yang paling menarik kan Rasmus Højlund bikin 2 gol. 2 gol. Iya kan? Iya. Jadi tahu dong kenapa Haaland bisa bikin gol banyak kan? Karena Kevin De Bruyne. Iya. Assist-nya 2. Gua kira kenapa Højlund bisa Iya, selain pindah dari MU. Ya, itu benar. Epicentrumnya MU mulu lu mah. Gua mana maksudnya ke biasanya kan lu begitu. Tapi Liga Champions kemarin menyenangkan lah. Gua senang Inter Milan menang 3-0. Bisa kali final lagi nih. Bisa. Ketemu Chelsea sih gue berharapnya ntar di babak knockout atau di playoff kalau perlu.
Kalau Enggak, Chelsea akan lolos tanpa playoff. Sorry. sombong Ya, amat, itulah. baru menang 1-0 lawan tim Enggak Mourinho apa-apa, aja. yang penting 3 poin. Satu lagi nih ya. Sebelum ditutup nih, Heeh. Chelsea kena kartu merah lagi nggak nanti lawan Liverpool? Kayak Chelsea lagi doyan kartu merah nih. Oh, jangan sampai sih ini Hah? kali ini, jangan sampai sih. Kayaknya Enzo Fernandes kartu merah ini. Bener nih. Enggak, jangan sampai sih. Bener. Ini udah terlalu banyak di Premier League khususnya ya. Iya. Kartu merah udah Enggak, di terlalu pertandingan mana aja suka kartu merah. banyak. Iya sih, Champions Kenapa League sih? juga. Nggak tahu Bang Hah? DJ. Makan apa sih pada panas gitu mainnya? Entahlah. Udahlah, ini udah cukup panjang Bang DJ edisi preview dari Premier League Iya. kali ini di match week ke-7. Karena habis dari pekan ke-7 Dev, kita akan bahas sesuatu yang penting buat bangsa dan negara Benar. kita, karena kita harus mengawal perjalanan timnas Indonesia 180 menit ya. Iya. Final. 2 kali 90. Apakah Indonesia tiba di Piala Dunia 2026 lebih cepat Iya. atau kita harus menunggu sampai kelima atau harus menunggu 4 tahun lagi? Ya, intinya Katanya ada bintang tamu Dev nanti di halftime break. Iya, ada nanti. Iya kan? Pokoknya stay tune terus aja. Stay tune ya. Tungguin terus nanti di YouTube juga dan di Instagram juga harusnya ada nanti karena ada edisi khusus juga. Ya. Harusnya kalau edisi khusus itu harus ada giveaway-nya. Ya nanti kita Lihat nih, ini udah banyak soalnya keren-keren loh ini. Iya. Tar dulu nih, ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Wah, ini keren loh, ada Garudanya ya. Iya. Nanti kita Dia rembukin di dulu. khusus ya. Ini sekarang segini dulu. Ya udah. Nanti ini lebih lengkapnya di edisi selanjutnya aja Bang Di. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.